التامة لا إلا فجر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Muhammad Rafli Aprianto yang telah membacakan tilawahnya. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Uktina Susi Apriani. Sebelumnya, apakah sudah di tempat Bu Susi? Hadir. Ya, apa kabar Bu Susi? Alhamdulillah baik. Ya, langsung saja saya persilahkan kepada Bu Susi, waktu dan layar kami persilahkan kepada petugas share screen, bisa tolong dibantu. Terima kasih Mufid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena kehendaknya kita dapat berkumpul secara maya di Google Meet ini dalam kegiatan SCC Intermediate. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sebelumnya, mau tanya kabar dulu nih, udah lama gak ketemu. Gimana kabarnya Mufid? Mufid dulu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Buat teman-teman Fosai lain gimana? Bagus, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Halo untuk Nur Rahayu. Gimana kabarnya Nur Rahayu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, semoga teman-teman yang lain juga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, langsung masuk materi aja ya. Sebelumnya, ini waktunya berapa lama ya? Sampai jam berapa? Durasinya 45 menit sampai 50 menit. Oke. Terima kasih. Nah, pada kesempatan hari ini, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai zakat. Disclaimer dulu ya, di sini kita belajar bareng-bareng, sharing-sharing aja. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu yang belum dipahami, bisa kita diskusikan bareng-bareng. Oke, langsung masuk. Next slide. Nah, sebelumnya, yang menti.com. Nah, nih, sebelum kita masuk pembahasan, kita intermezzo dulu. Teman-teman bisa buka web menti.com, nanti kodenya masukkan yang ini, 68067917. Masuk ke menti.com ya, di Google, ketik aja menti.com. Panitia, saya izin share screen sebentar ya. Teman-teman udah bisa masuk ke menti.com, terus masukkan kodenya ini, 68067917.
Terus bisa jawab pertanyaannya ya. Ya teman-teman, masuk menti.com, terus kodenya masukkan 68067917. Kode ini. Ada yang terkendala nggak? Mufid juga bisa ikut gabung untuk masuk ke menti.com. Yuk, sedang saya coba ini untuk mengerjakan. Yang pertama itu ada pertanyaan, apa itu zakat? Apa sih yang kalian pikirkan tentang zakat itu? Ayo nih, jawabannya belum pada muncul. Ada bersih, suci, apalagi dikeluarkan, harta. Baru 2 orang yang jawab. Apa itu zakat? Ayo, kata yang kalian temukan ketika mendengar kata zakat. Harta tertentu yang wajib kepada berhak menerima dikeluarkan bagi orang Islam golongan tertentu. Sisihan harta. Suci. Rukun ketiga dari rukun golongan tertentu. Ini kebanyakan jawab bersih ya. Ya, teman-teman yang lain masih ditunggu. Di Meet ini ada 20-an orang, yang jawab baru 6. Ayo, selain mungkin ada kata lain dari zakat itu apa? Oke, teman-teman, ada yang mau jawab lagi nggak? Sebelum dilanjutkan nih. Ditunggu sampai 16-18. Ada lagi berkembang. Berkah. Terus ada untuk apa ini? Untuk sebagian besar menjawab bersih sama suci. Ini ada yang mau jawab lagi nggak? Atau kita next? Ya, ada yang jawab lagi ini. Ibadah wajib. Golongan tertentu bagi orang Islam. Oke. Ada 16-18. 10 orang yang jawab. Sebagian besar jawab suci ya. Zakat itu suci. Ini ada bersih juga. Kita next. Ini ada pertanyaan lagi. Mengapa kita diperintahkan berzakat? Mengapa sih kita diperintahkan berzakat? Bisa dijawab ya teman-teman. Masih di Menti tadi.
Mengapa kita diperintahkan berzakat? Mengapa kita diperintahkan mengeluarkan harta? Padahal kan harta nyarinya susah kayak gitu. Kenapa harus dikeluarkan? Ayo teman-teman jawab. Untuk membersihkan harta yang kita miliki. Ini ada yang udah jawab. Ayo yang lain. Sebagian harta yang kita miliki merupakan hak orang lain sehingga perlu dikeluarkan. Bagus. Ada hak orang lain dari harta kita. Sama ya kayak tadi yang kedua. Baru 3 orang nih. Ya, teman-teman, mengapa kita diperintahkan berzakat? Harta yang wajib dikeluarkan. Ada jawaban lain? Baru 4 orang. Ayo, yang lain kemana nih? Ada Sevira, Putri, Prisil, Pindah, Nurahayu, dan kawan-kawan lainnya. Salah satu rukun Islam. Benar, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Ya, ditunggu 1 menit lagi. Karena zakat merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan hati menjadi bersih dari iri terhadap harta. Terus ada lagi jawaban, membersihkan harta yang kotor dan mengeluarkan bagian dari hak orang lain. Ada juga yang jawab, karena ada harta yang wajib disisihkan. Yo, ada jawaban lain nggak? Dari teman-teman semua. Menolong orang fakir dan termasuk jihad. Betul. Ada lagi. Agar harta yang kita dapatkan suci dan berkah. Oke, terima kasih teman-teman. Agar suci. Terima kasih teman-teman yang udah pada jawab. Udah pada paham ternyata tentang zakat. Dan alasan mengapa kita diperintahkan untuk berzakat. Kita lanjutkan ke materinya. Oke. Tadi kan udah pada jawab, sebagian besar jawab zakat itu bersih, suci, harta yang dikeluarkan, rukun Islam, lain-lain ya. Ini ada pengertian zakat dibagi secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa ada nama, artinya kesuburan,
Ada toharoh, artinya kesucian. Ada barokah, artinya keberkahan. Ada zakiyatut tathir, artinya mensucikan. Benar kan? Tadi ada menjawab mensucikan, bertambah, kesuburan, suci, bersih. Terus ada secara istilahnya. Secara istilah ini, zakat merupakan aktivitas memberikan sebagian kekayaan berupa harta dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariah. Dalam bahasa yang lebih mudah, zakat artinya mengeluarkan sebagian harta yang telah cukup nisabnya kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, aturan tentang zakat ini atau landasan hukumnya terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya ada surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Landasan hukum lainnya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, Surat At-Taubah ayat 34-35, ada Surat Al-An'am ayat 141, Surat At-Taubah ayat 60, dan Al-Baqarah ayat 277. Serta ada beberapa landasan hukum lainnya dalam Al-Quran yang belum disebutkan di sini. Next. Untuk sejarah singkat zakat sendiri, zakat fitrah diperintahkan itu pada tahun 2 Hijriah, di mana tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Sedangkan zakat mal sendiri diperintahkannya itu pada tahun 9 Hijriah. Terus ada nih perbedaan antara zakat dan riba, di mana riba secara kasat mata kita melihat riba itu bertambahnya harta seseorang atau ada tambahan harta dari seseorang. Tapi sesungguhnya riba itu mengurangi harta atau harta hasil riba itu akan berkurang. Berbeda dengan zakat. Zakat sendiri secara kasat mata itu berkurang harta kita. Kan kita memberikan harta kepada orang lain, kita mengeluarkan harta kita. Tapi sebenarnya zakat itu menambah harta kita. Nah, tambahan hartanya itu dalam bentuk lain. Nah, untuk alasan atau sebab mengapa kita berzakat itu, tadi udah ada yang menyebutkan ya, kewajiban sebagai umat Islam, di mana ada rukun Islam. Zakat itu hukumnya fardu ain bagi umat Islam yang memenuhi syarat. Artinya, zakat wajib dibayarkan oleh orang yang memiliki harta berlebih. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 77, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Terus ada sebab lain, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakat adalah perintah dari Allah. Siapa saja yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Dengan membayar zakat, berarti kita melaksanakan perintah Allah. Zakat adalah wujud keimanan kita kepada Allah. Alasan lainnya yaitu untuk membantu sesama umat Islam yang kurang beruntung atau fakir miskin. Dan alasan keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak sekali nikmat dalam hidup manusia. Allah memberikan udara untuk kita, untuk bernafas, serta nikmat-nikmat lain di dalam hidup kita. Terus tadi udah bahas sejarah, terus antara riba dan zakat, alasan mengapa kita harus berzakat. Selanjutnya ada fungsi zakat. Fungsi zakat sendiri untuk mensucikan harta, membersihkan hati dan jiwa, serta kebahagiaan
dunia dan akhirat. Ini ada istilah-istilah penting dalam zakat yang harus kita ketahui. Ada harta zakat. Harta zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat untuk dizakati. Kemudian ada nisab. Nisab adalah standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam. Kemudian ada kadar zakat. Kadar zakat sendiri merupakan besaran persentase yang harus dikeluarkan. Ada haul. Haul adalah berlalunya masa 12 bulan atau 1 tahun sejak harta mencapai nisab. Kemudian ada muzaki, orang yang berzakat. Yang terakhir ada mustahik, orang yang menerima zakat. Ada 8 golongan mustahik. 8 golongan ini terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. 8 golongan ini terdiri dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, hurim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ada yang tahu perbedaan antara fakir dan miskin? Teman-teman di sini ada yang tahu nggak? Biasanya kan menyebutkannya fakir miskin. Sebenarnya fakir dan miskin itu dua hal yang berbeda. Dua golongan yang berbeda. Ada yang tahu fakir itu apa, miskin itu apa? Ya, izin menjawab ya. Ya, maaf kalau misalkan masih ada kekurangan. Ya, izin menjawab, Mbak Susi. Ya, silakan. Ya, kalau fakir itu, kalau yang saya tahu, kalau fakir itu memang tidak punya apa-apa ya. Berarti belas tidak punya apa-apa. Tapi kalau miskin itu masih ada, cuma apa ya, kesulitan untuk sehari-harinya seperti itu. Ya, mungkin itu simpelnya gitu ya. Ya, terima kasih. Bagus. Benar sekali. Fakir itu orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Jadi, hartanya tidak ada. Sedangkan miskin itu memiliki harta, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini bedanya itu ya. Fakir tidak memiliki harta sama sekali, sedangkan miskin punya harta, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terus ada amil. Amil itu orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan hanya menerima upah atau penghasilan dari pekerjaan sebagai amil tersebut. Terus kalau mu'alaf apa ayo? Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Terus ada rikob atau hamba sahaya, ada kurim atau orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini berhutangnya untuk kebaikan ya. Jadi bukan berhutang untuk menambah-nambah riba. Terus ada fisabilillah atau segala amal perbuatan yang dilakukan di jalan Allah, sedangkan Ibnu Sabil itu musyafir. Nah, selain orang yang berhak menerima zakat atau disebut mustahik tersebut, ada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Nah, orang-orang tersebut adalah orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga, jadi masih bisa berusaha. Terus ada hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. Terus ada orang yang dalam tanggungan dari orang yang membayar, orang yang berzakat. Terus yang keempat ada keturunan Rasulullah atau Ahlul Bait. Next. Jadi sebelum berzakat, ada syarat yang harus dipenuhi dahulu mengenai harta yang disakati. Yang pertama itu harta yang akan disakati merupakan milik penuh
dari muzaki. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, mencapai nisab. Keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Kelima, bebas dari hutang. Keenam, mencapai haul. Dan ketujuh, tentu harta yang dizakati merupakan harta yang halal. Masuk ke kita bagi jenis zakat ini dibagi menjadi dua ya. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah atau sering disebut juga zakat jiwa adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib dibayarkan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Jadi zakat fitrah ini zakat yang wajib bagi seluruh umat Islam. Adapun ketentuan dari zakat fitrah, yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang Islam. Orang tersebut masih hidup pada waktu matahari terakhir di bulan Ramadan tenggelam, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, memiliki kelebihan harta dari kebutuhan makanan untuk dirinya sendiri maupun yang menjadi tanggungan nafkahnya, baik manusia atau hewan, pada malam hari raya dan pada hari raya Idul Fitri. Nah, waktu membayar zakat fitrah ini, ada waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal bulan Ramadan sampai dari terakhir bulan Ramadan. Sedangkan waktu wajibnya yaitu mulai terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Ada waktu yang lebih baik atau sunnah, yaitu sudah sholat subuh sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Waktu makruhnya yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat hari raya Idul Fitri, tapi sebelum terbenamnya matahari pada hari raya itu. Terus waktu haramnya dibayar sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Adapun besaran zakat fitrah yang dikeluarkan itu sebesar 1 sok. 1 sok ini menurut beberapa mazhab ada perbedaan ya. Dari mazhab Hanafi sendiri, 1 sok ini sebesar 3,8 kg. Sedangkan menurut mazhab Maliki, 1 sok ini sama dengan 2,75 kg, sama dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, di mana 1 sok ini setara dengan 2,75 kg. Nah, untuk jenis zakat selanjutnya yaitu ada zakat mal. Zakat mal itu berupa zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat profesi, zakat perusahaan, zakat deposito, zakat investasi, zakat ternak, zakat hibah, zakat hasil tambang, dan zakat rikas. Ini kita bahas sedikit mengenai zakat mal ya. Karena kalau dibahas semua, waktunya tidak cukup. Zakat mal yang pertama kita bahas adalah zakat emas. Zakat emas itu syaratnya Islam, merdeka, milik penuh, sampai nisab, zakat emas yang disimpan. Jadi emas-emas yang digunakan sebagai perhiasan itu tidak dizakati, tidak dihitung dalam nilai harta. Terus nisab dari zakat emas ini yaitu 20 miskol atau dinars atau setara dengan 85 gram. Kadar zakatnya 2,5%. Sama dengan zakat perak, sama dengan zakat emas, zakat perak juga syaratnya itu
Islam merdeka milik penuh sampai nisab. Sedangkan nisab dari zakat perak ini sebesar 595 gram perak atau dirham dengan kadar zakat 2,5%. Ini contoh perhitungan dari zakat emas ya. Contohnya, Ibu Rara mempunyai emas sebanyak 573 gram, dipakai untuk cincin 2 gram, anting 5 gram, dan gelang 7 gram. Zakat yang dikeluarkan Ibu Rara jika harga emas saat ini adalah 950.000 per gram. Kita hitung nilai hartanya dulu ya. Jadi nilai harta merupakan jumlah emas dikali harga pasar. Nah, harta kena zakatnya yaitu dari keseluruhan harta tadi 573 dikurangi emas yang dipakai sebagai perhiasan ada cincin 2 gram, anting 5 gram, dan gelang 7 gram. Sehingga harta yang kena zakat itu ada 559 gram. Nilai harta kena zakat tadi dikali dengan harga emas saat ini. Di sini contohnya harga emas saat ini adalah 950.000 per gram. Sehingga nilai harta dari Ibu Rara yaitu sebesar 531.050.000. Maka zakat yang harus dikeluarkan Ibu Rara sebesar 25% dari 531.050.000 yaitu 13.276.250 rupiah. Itu perhitungan mengenai zakat emas. Ada contoh perhitungan nih. Misalnya sebelum masuk ke zakat pertanian ya. Ini ada contoh soal. Bisa dicatat dan dikerjakan ya. Terus nanti jawabannya ditulis di kolom chat. Nih. Bu Lala mempunyai 325 gram emas. Digunakan sebagai perhiasan, cincin 5 gram, anting 4 gram, kalung 13 gram, dan gelang 8 gram. Jika harga emas saat ini adalah 970 per gram, 970.000 per gram, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan Bu Lala? Ada yang bisa jawab? Emas totalnya 325 gram. Terus digunakan sebagai perhiasan cincin 5 gram, anting 4 gram, kalung 13 gram, dan gelang 8 gram. Harga emas saat ini 970.000 per gram. Maka zakat yang harus dikeluarkan Bu Lala sebesar berapa? Hitung dulu harta kena zakatnya berapa. Terus mencari nilai harta dengan mengalihkan harga emas saat ini. Baru dihitung zakat yang dikeluarkan sesuai dengan kadar zakatnya. Ada yang tahu jawabannya berapa? Yang udah ketemu bisa on mic atau tulis jawabannya di kolom chat ya.
Nih, total emasnya ada 325 gram. Digunakan sebagai perhiasan cincin. Cincinnya itu 5 gram. Anting 4 gram. Kalung 13 gram. Gelang 8 gram. Nah, harga emas saat ini 970.000 per gram. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Ibu Lala. Kalung buat leher. Yang buat tangan itu gelang. Gelangnya 1, cuma 8 gram. Ya, gelangnya cuma 8 gram ya. Jadi satu gelang itu 8 gram. Dan buat 1 tangan. Ada yang udah ketemu jawabannya? Anting. Ya, 2 telinga. Totalnya 4 gram. Kanan kiri 4, total 4 gram. Mbak kalau beli anting sekalian sepasang. Ya ibunya Daf, ibunya pernah beli. Kayak ada yang udah ketemu jawabannya? Gampang nih. Harta kena zakat. Kalau dipajakan harta kena pajak. Harta. Penghasilan kena pajak, PKP. Kalau zakat kita pakai harta kena zakat. $325. Nih, Dava jawab harta zakat yang harus dikeluarkan itu 8.608.750. Teman-teman yang lain gimana? Sama enggak sama hitungan Dava? Atau ada jawaban yang berbeda? Nih, Nur. 7.153.750 rupiah. Ayo nih, punya Dava beda sama punya Nur. Punya Putri sama kayak punya Nur. Ayo dihitung lagi, Dav. Atau mungkin Dava bisa jelasin perhitungannya gimana? Dava bisa on mic jelasin. Barangkali Dava yang benar. Alah, biasa malu-maluin, Dav. Ayo, Dav, jelasin. Kita butuh penjelasan mengapa jawabanmu berbeda.
Ya, kebenarannya belum terungkap. Ayo Dava dulu jelasin kenapa dapat 8 juta sekian. Dari mana 8 jutanya? Kok beda sama Nur gitu. Oke, mungkin dari Nur dulu. Nur Rahayu. Nur kan dapat 7.153.750 rupiah. Itu caranya gimana, Nur? Halo, Nur. Ayo on mic. Halo Mbak. Halo. Ayo Nur, jelasin. Kenapa beda sama punya Dava? Jadi kan itu emasnya kan 325 gram. Kalau punyaku ya Mbak. Terus Ya. itu kan dikurangi sama yang dipakai buat apa tadi 5 gram. Pokoknya Cincin, totalnya ya. 30 ya. Pokoknya Ya. totalnya 30 gram itu dari 5 ditambah 4 tambah 13 tambah 8. Ya. Itu hasilnya kan jadi 295. Buat harga emasnya 1 gramnya itu kan 970.000. Jadi 970.000 dikali total emas yang kena zakat 295. Itu totalnya jadi 286.150.000. Terus dikali dari yang persen pajaknya itu 2,5%. Hasilnya 7.153.750. Oke, makasih Nur. Gimana, Dav? Bedanya di mana, Dav? Benar, Dava ada yang keliru. Oke. Ya, jadi besar zakat yang dikeluarkan Ibu Lala itu sebesar 7.153.750 rupiah. Benar yang disampaikan oleh Nur. Makasih ya Nur. Sama-sama. Oke, kita contohkan satu lagi mengenai zakat emas ya. Nih, contohnya sama Bu Lala. Bu Lala punya 120 gram emas. 120 gram emas. Terus digunakan sebagai perhiasan berupa kalung 18 gram, gelang 15 gram, dan cincin 7 gram. Harga emas saat ini masih sama kayak tadi, 970.000 per gram. Maka zakat yang harus dikeluarkan Ibu Lala adalah sebesar berapa? Ibu Lala. Ibu Lala temannya Ibu Rara. Kalung, cincin, dan anting. Salah. Gelang, mohon maaf. Gelang.
Kalungnya 18 gram, gelangnya 15 gram, cincinnya 7 gram. Total emasnya 120 gram. Harga emas saat ini 970.000 per gram. Zakat yang harus dibayarkan adalah ada yang udah ketemu? Belum kena zakat. Nih, Dava jawab belum kena zakat. Kenapa, Dav? Kenapa belum kena zakat? Padahal udah rich banget itu. Belum melebihi nisab. Ya, belum mencapai nisab. Betul sekali yang disampaikan Dava. Tadi Lala punya 120 gram emas. 120 gramnya ini kan sudah mencapai nisab dari 85 gramnya. Tapi kan ada perhiasan yang digunakan berupa kalungnya 18 gram, gelangnya 15 gram, cincinnya 7 gram. Kalau dikurangi, maka harta kena zakatnya itu 80 gram. Jadi 80 gram itu tidak mencapai nisab. Jadi tidak disakati. Oke, makasih Dava. Makasih teman-teman yang lain. Kita lanjutkan ke zakat pertanian. Zakat pertanian. Zakat pertanian syaratnya sama ya kayak zakat emas, yaitu Islam, merdeka, milik penuh, dan mencapai nisab. Nisab dari zakat pertanian sebesar 250 kg beras atau 635 kg padi. Jadi kalau udah jadi beras itu 250 kg, sedangkan kalau masih padi itu 635 kg. Nilai hartanya berupa jumlah seluruh hasil pertanian. Adapun kadar zakatnya dibedakan jadi 3, di mana jika sawah itu dialiri air hujan atau air sungai, maka zakatnya itu 10%. Sedangkan jika dialiri irigasi atau biaya sendiri, zakatnya 5%. Dan jika menggunakan campuran dialiri air hujan atau sungai dan biaya sendiri irigasi, itu zakatnya 7,5%. Jadi ada 3 jenis ya, 3 kadar zakat untuk zakat pertanian sendiri. Next. Selanjutnya ada zakat ternak. Syarat binatang ternak yang zakati itu ada digembalakan atau diternakan, mencapai nisab, mencapai haul, dan tidak dipekerjakan. Jadi kalau binatang ternak yang digunakan, kayak misalnya kerbau atau sapi untuk membajak sawah, berarti tidak wajib dizakati. Nah, untuk jenis-jenis binatang ternaknya itu ada unta, sapi, kambing, dan unggas. Kita masuk ke unta. Next slide. Unta. Unta ini nisabnya ketika sudah mencapai 5 ekor unta, di mana zakat yang dikeluarkan untuk 5-9 unta itu 1 ekor kambing umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun. Untuk unta yang jumlahnya 10-14 itu zakatnya 2 ekor kambing umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun. 15-19 unta zakatnya itu 3 ekor kambing umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun. 20-24 unta zakatnya 4 ekor kambing umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun. 25-35 unta itu zakatnya 1 ekor bintu mahot atau unta betina umur 1-2 tahun. 36-45 unta zakatnya 1 ekor bintu labun, yaitu unta betina umur 2-3 tahun. 46-60 unta
zakatnya itu 1 ekor hikoh atau unta betina umur 3-4 tahun. 61-75 unta, zakatnya 1 ekor jazah. Unta betina umur 4-5 tahun. Terus untuk 76-90 unta, zakatnya 2 ekor pintu labun. 91-120 unta, zakatnya itu 2 ekor hikoh. Nah, untuk jumlah unta lebih dari 120 ekor, itu ada ketentuan apabila kelipatan 40 ditambah 1 pintu labun, sedangkan apabila kelipatan 50 ditambah 1 hikoh. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada zakat ternak untuk kambing. Untuk kambing sendiri, nisabnya yaitu 40 ekor kambing. Mana jika jumlah kambing 40-120 kambing, zakatnya itu 1 ekor kambing umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun. Untuk 121-200 kambing, zakatnya 2 ekor kambing umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun. Kambing 201-300 kambing, zakatnya 3 ekor kambing umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun. Setiap kelipatan 100 ditambah 1 ekor kambing umur 2 tahun atau domba 1 tahun. Nih, ada pertanyaan lagi, contoh mengenai zakat ternak kambing. Jika memiliki 500 kambing, maka zakatnya berapa banyak kambing? Jika memiliki 500 ekor kambing, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak berapa? Ini kan 201-300, 3 ekor kambing, dan setiap kelipatan 100 ditambah 1 ekor kambing. Jadi, kalau kambingnya ada 500, zakat yang harus dikeluarkan berapa? Ayo, Fiona jawab 5 kambing. Mufid jawab 5. Ya, betul. Zakat yang harus dikeluarkan ketika kita miliki 500 kambing adalah 5 ekor kambing umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun. Betul sekali. Makasih Mufid dan Fiona. Kita lanjut ke zakat ternak sapi. Sapi nisabnya 30 ekor. Ketika terdapat 30-39 sapi, maka harus mengeluarkan zakat 1 ekor sapi tabi, yaitu sapi umur 1-2 tahun. Terus ketika ada 40-50, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor sapi musinah, yaitu sapi umur 2-3 tahun. Kalau ada 60-69 sapi, zakat yang dikeluarkan 2 ekor sapi tabi. Kalau ada 70-79 sapi, zakat yang dikeluarkan 1 ekor sapi musinah dan 1 ekor sapi tabi. Terus kalau ada 80-89 sapi, zakatnya itu 2 ekor musinah. Apabila lebih dari 89, ada ketentuan nih. Apabila kelipatan 30 ditambah 1 ekor sapi tabi, sedangkan apabila kelipatan 40 ditambah dengan 1 ekor sapi musinah. Nah, ada contoh lagi nih.
Jika memiliki 120 sapi, maka zakat yang harus dikeluarkan berapa? 120 sapi. Maka zakat yang harus dikeluarkan peternak berapa? 120 kan ini kelipatan 30, juga kelipatan 40. Zakat yang harus dikeluarkan ketika memiliki 120 ekor sapi adalah sebanyak ada yang tahu jawabannya? Kalau punya 120 sapi, zakatnya berapa? 3 ekor sapi musinah. Jadi jawaban Nur Rahayu. Jawaban yang lain, teman-teman? ...120 sapi. Banyak banget tuh ya, 120 sapi. Kandangnya berhektar-hektar. Jadi, amal 4 ekor sapi tabi atau 3 ekor sapi musinah. Oke, jawaban dari Nur sama Amal benar. Jadi, ketika memiliki 120 ekor sapi, maka zakat yang dikeluarkan adalah 3 ekor sapi musinah atau 4 ekor sapi tabi. Kasih Nur dan Amal. Yuk kita lanjut lagi. 1 slide lagi. Udah pada bosen nih. Nih, zakat yang terakhir. Yang dibahas kali ini adalah zakat ternak unggas. Ternak unggas, nisabnya itu setara dengan 85 gram emas. Zakat ternak unggas ini dihitung berdasarkan skala usaha, bukan berdasarkan jumlah unggasnya ya. Terus kadar zakatnya itu sama dengan zakat emas, yaitu 2,5%. Ada pengecualian di sini yang harus dikeluarkan dari skala usaha, yaitu ada kandang dan alat-alat peternakan tidak diperhitungkan dalam zakat unggas. Sekian. Next slide. Dah selesai. Sekian materi mengenai zakat. Mohon maaf ya, nggak bisa sampai zakat perniagaan, zakat hasil tambang, dan zakat-zakat lainnya. Baru bisa sampai zakat ternak. Sekian pemaparan materi mengenai zakat. Selanjutnya saya serahkan ke Mufid sebagai MC. Ya, terima kasih kepada Khusus Chandra menyampaikan materinya. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung, boleh ditanyakan ke Khusus Mumpung ada pakarnya. Silakan teman-teman bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ya, izin bertanya, Mufid dan